Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitriana, asal dari Cilegon, NIM 14129, hobi bermain bulu tangkis. Pertanyaan yang pertama, jelaskan perbedaan sifat kebenaran ilmu, filsafat, dan agama. Kebenaran ilmu bersifat relatif, artinya dalam kurun waktu tertentu kebenaran bersifat universal, hingga muncul teori lain yang menggugurkannya. Contohnya teori geosentris digantikan teori heliosentris. Kebenaran filsafat bersifat spekulatif, artinya pendapat filosof berada di luar kriteria benar atau salah. Dua filosof yang berbeda pandangan, atau beda waktu atau tidak dapat diputuskan satu benar dan lainnya salah. Keduanya punya peluang sama atau benar maupun salah. Kebenarannya tergantung logis dan rasional dan argumen yang diajukan. Kebenaran agama bersifat mutlak. Kemutlakan atau pasti benarannya dimungkinkan karena bersangkutan dengan keyakinan pemeluknya dan berasal dari wahyu. Pertanyaan yang kedua, jelaskan hubungan antara ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam gradasi pengetahuan yang komprehensif. Ontologi, epistemologi, dan aksiologi merupakan tiga bidang filsafat yang saling terkait dalam membentuk landasan pengetahuan yang komprehensif. Yang pertama, ontologi. Ontologi membahas tentang hakikat atau eksistensi dari segala hal yang ada. Ini berfokus pada pertanyaan tentang apa yang ada di dunia ini, struktur realitas, dan entitas apa yang bisa dikatakan ada atau tidak ada. Ontologi membentuk landasan bagi pengetahuan dengan mempertanyakan esensi, substansi, dan sifat dari keberadaan itu sendiri. Yang kedua, epistemologi. Epistemologi berkaitan dengan sumber, batasan, dan validitas pengetahuan. Ini membahas bagaimana pengetahuan diperoleh, dikembangkan, dan dipertahankan dengan menggali cara kita mengetahui, memahami, dan meyakinkan sesuatu. Epistemologi membentuk landasan bagi cara kita mengonstruksi dan menguji kebenaran dalam pengetahuan. Yang ketiga yaitu aksiologi. Aksiologi mempertimbangkan nilai, tujuan, dan etika dalam pengetahuan serta tindakan manusia. Ini berhubungan dengan pertanyaan tentang apa yang dianggap baik, benar, indah, atau bernilai dalam konteks kehidupan manusia. Aksiologi membentuk landasan bagi nilai-nilai, mengarahkan tindakan dan pemikiran kita, serta bagaimana nilai-nilai tersebut mempengaruhi konstruksi pengetahuan kita. Ketiga bidang ini saling terkait dalam membentuk kerangka pemikiran yang komprehensif. Pertanyaan yang ketiga, sejarah filsafat dalam dunia Islam dimulai pada abad ke-8 Masehi di mana Syekh Al-Farabi dan Ibu Sina mengembangkan pemikiran filsafat yang meliputi berbagai topik seperti metafisika, etika, logika, dan epistemologi. Mereka sering menggabungkan gagasan-gagasan filsafat kuno Yunani dengan konsep-konsep Islam. Pada masa keemasan filsafat Islam, dari abad ke-9 hingga ke-14 di bawah kekuasaan Kekhalifan Abbasiyah dan dinasti lain seperti Umayyah, Fatimiyah, serta di Andalusia atau Spanyol Islam, tokoh-tokoh penting seperti Ibnu Rus, Ibnu Khaldun, Al-Ghazali, Al-Jahiz, dan Al-Kindi memberikan kontribusi besar dalam berbagai bidang filsafat. Filsafat dalam dunia Islam tidak hanya berkembang dalam tradisi Sunni, tetapi juga dalam tradisi Syiah dengan pemikir-pemikir seperti Mullah Sadra berperan penting dalam mengembangkan pemikiran filosofis dalam kondisi Syiah. Namun, dalam beberapa abad terakhir, pengaruh filsafat di dunia Islam mengalami penurunan signifikan karena faktor-faktor seperti perubahan sosial, politik, dan pendidikan di berbagai wilayah. Meski demikian, warisan filsafat Islam tetap menjadi bagian penting dalam sejarah pemikiran global. Perkembangan filsafat dunia Islam terbagi menjadi tiga periode, yaitu yang pertama klasik, abad ke-8 hingga 13 Masehi. Yang kedua pertengahan, yaitu pada abad ke-13 hingga 19 Masehi. Yang ketiga yaitu modern, pada abad ke-19 hingga sekarang. Pertanyaan yang terakhir, apa kesan Anda tentang mata kuliah filsafat umum? Mata kuliah filsafat umum ternyata tidak sesulit yang saya kira, tetapi memang menantang karena banyak menggunakan logika. Materinya dijelaskan dengan baik. Ini adalah kesempatan besar untuk memperdalam pemahaman tentang konsep dasar, berpikir kritis, serta pandangan tentang dunia dan kehidupan. Hal ini memungkinkan kita untuk meragukan asumsi, meluaskan perspektif, dan meningkatkan kemampuan analisis serta reflektif. Bagi sebagian orang, ini bisa menjadi tantangan menarik, tetapi bagi yang lain, mungkin butuh waktu untuk melihat nilai dan relevansinya dalam kehidupan sehari-hari. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.